Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini berjumpa lagi bersama saya, Randy Supriyadi, dalam program acara Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Pemirsa di rumah, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, tapi ternyata masih banyak yang belum tahu nih, sebenarnya ini penyakit apa. Dan ini sudah ada penanganan sejak kecil ya, karena memang ada suntik polio, vaksin polio nih. Ini tema kita hari ini adalah poliomyelitis. Tentunya kita akan membahas secara lengkap tentunya hari ini Dokter Kito, jadi jangan sampai pemirsa di rumah terlewat satu segmen pun, karena nanti akan terputus informasinya dan juga tidak lengkap nanti diterima oleh pemirsa. Sudah ada bersama kita narasumber kita luar biasa, hari ini yang pertama sudah ada Dokter Else. Halo dokter. Halo. Sehat dok hari ini dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selanjutnya sudah ada Dokter Wenti. Halo dokter. Halo. Sehat dok hari ini dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kita akan membahas mengenai penyakit poliomyelitis. Okay? Benar. Ini sebenarnya kalau di Bengkulu sendiri ini dok, ada nggak sih dok yang terkena ini dokter Lesa? Kalau sampai sekarang belum ada ya. Syukurlah dok ya. Karena sebenarnya Indonesia sendiri itu tahun 2014 harusnya sudah bebas polio. Tapi baru kita dengar beberapa tahun yang lalu sempat viral kejadian di Aceh, udah ada satu kasus. Nah, karena kita itu sudah bebas zero ya, ibaratnya itu zero polio dari 2014, jadi ada satu kasus aja itu sudah termasuk KLB, kejadian luar biasa. Karena vaksinnya udah digemur-gemurkan sebenarnya dari tahun 60-an. Jadi harusnya kita memang benar-benar bebas dari polio. Hanya saja mungkin masih ada faktor yang tidak mau vaksin, anaknya tidak mau diberi imunisasi. Nah, ini faktor-faktor resiko yang sangat tinggi sebenarnya untuk seseorang itu terkena penyakit polio. Jadi masih ada, tadi juga baru sharing sama Dokter Wenti, ternyata di Januari 2024 kemarin masih ada kasusnya di Pulau Jawa, 3 kasus. Jadi mudah-mudahan sih Bengkulu memang zero polio. Jadi kalau sampai sekarang alhamdulillah sih belum ada kasus yang. Ini memang harapan kita dok ya, tentunya semua masyarakat harus teredukasi nih terkait vaksin ini. Karena memang satu aja kasus tadi termasuk kasus KLB dok ya. Ini memang sangat mengkhawatirkan sekali. Itu karena memang susah ke dok pengobatan atau gimana? Iya, jadi kalau sampai sekarang kalau kita bicara pengobatan polio belum ada obatnya sama sekali. Jadi memang angka kecacatannya itu tinggi karena polio ini virusnya itu memang menyerang bagian persarafan, bagian batang otak, bagian pokoknya persarafan di otak. Jadi dianya itu tujuannya dari virusnya itu memang ke otot-otot, jadinya ke saraf-saraf, sehingga dianya itu kalau banyak orang awam tuh bilangnya polio ini adalah penyakit lumpuh layu. Jadi memang kecacatan tinggi, terus resiko kematian juga tinggi. Kenapa? Karena itu tadi dianya itu menyerang semua otot-otot termasuk di otot persarafan. Sehingga kita takutnya kalau virusnya udah masuk ke otot persarafan seperti itu ya, nanti gagal nafas anaknya, meninggal. Sangat berbahaya sekali ketika memang orang-orang tidak teredukasi dok ya. Ini kalau kita berbicara secara definisi nih Dokter Wenti, poliomyelitisnya apa sih dok? Jadi poliomyelitis itu adalah penyakit infeksi polio ya. Jadi nama virusnya itu polio. Nah, kalau tadi kan dibilang kalau satu kasus aja itu udah jadi kejadian luar biasa. Kenapa? Karena satu kasus itu bisa mewakili 200 kasus yang tidak terdeteksi. Jadi satu kasus aja terdeteksi berarti ada kasus-kasus lainnya sebenarnya tapi tidak terdeteksi. Karena sebenarnya dari gejala polio sendiri ada 2. Ada yang bisa gejalanya biasa dan kemudian ada yang bisa menyerang persarafan atau perototan yang menyebabkan lumpuh layu nantinya yang sifatnya permanen. Nah, jadi kalau yang kasusnya biasa ini dia kena polio tapi imunnya bagus atau dia sudah vaksin, akhirnya si polionya pergi. Dia nggak menjadikan suatu kelumpuhan. Nah, kalau yang lumpuh ini yang kita takutkan apabila imunitasnya tidak bagus atau belum divaksin. Nah ini memang kita sudah dari kecil tuh memang udah harus divaksin dok ya. Iya. Ini biasanya anak-anak ke posyandu di range umur-umur yang masih balita tentunya harus vaksin polio tadi. Nah agar lebih lengkap juga pemirsa di rumah kita akan bahas lebih lengkap ini. Langsung aja ke Selindia kita dokter ya. Ke materinya.
Nah, ini tadi ya, kalau kita bicara poliomyelitis itu apa sih sebenarnya? Dia tuh penyakit menular akut, seperti Dokter Wenti bilang tadi. Sebenarnya satu kasus yang muncul, ibaratnya muncul ya, yang menunjukkan gejala klinis memang polio seperti itu, dia mewakili 200 kasus. Ya, dia penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus dengan predileksinya merusak sel anterior di sumsum tulang belakang dan batang otak. Nah, karena kita udah bicaranya ke persarapan otak, jadi kan sumber dari semua motorik kita, pergerakan kita ya, itu ada di otak seperti itu. Dengan akibatnya kelumpuhan otot-otot dengan distribusi dan tingkat yang bervariasi serta bersifat permanen ya. Jadi seperti yang Dokter Wenti bilang tadi, jadi seseorang yang sudah divaksin ya, dia itu sudah mempunyai antibodi nih. Nah, ibaratnya kalau nanti pun masuk virus polionya itu, dianya gejalanya tidak, mudah-mudahan tidak sampai yang ke derajat yang kelumpuhan tadi. Jadi seperti gejala virus biasa ya. Jadi mungkin gejala awal yang polio itu dia seperti virus biasa, demam, malaise, pegal-pegal badannya, flu dan sebagainya seperti itu. Tetapi apakah semuanya bisa menuju kelumpuhan? Nah, ini orang-orang yang tidak ada imunisasi dan tidak melakukan vaksinasi itu yang resikonya tinggi karena dia nggak ada tentaranya untuk melawan si virus polio tadi ya. Jadi mungkin kita di sini mungkin pernah nih dimasukin oleh virus polio, hanya saja karena kita sudah vaksin ya dan sudah diimunisasi, jadi kita tidak sampai ke derajat yang kelumpuhan itu. Sangat penting vaksin itu dan sangat mengerikan polio ini karena dia bersifat irreversible, permanen, tidak ada obatnya, dan kalau dia sudah kelumpuhan bisa dibilang ya seumur hidup dia akan mengalami kelumpuhan itu, ya kelumpuhan otot-ototnya. Karena sangat mengerikan itulah pemerintah sudah menggratiskan sebenarnya vaksinasi dan imunisasi polio itu bahkan dari seorang bayi itu lahir. Jadi dari umur 0 hari saja dia sudah ditetesin sama imunisasi polio, ya. Saking pentingnya atau saking mengerikannya kasus polio ini. Nah, ini poliomyelitis. Jadi kerusakan. Jadi kalau ini adalah otak kita ya, dianya paling senang mengenai yang bagian otak yang di dalam sini ya, atau di bagian sel motor neuron kornu anterior di medula spinalis ya, akibat suatu peradangan yang disebabkan oleh virus polio dengan manifestasinya kelumpuhan. Seperti itu. Lagi-lagi kita bicara kelumpuhan. Kalau kelumpuhan itu kalau udah lumpuh tadi dia akan irreversible permanen dan tentunya kualitas hidup anak-anak bangsa kita juga akan sangat berpengaruh ya. Dia akan menyandang disabilitas seumur hidupnya. Itu yang sangat disedihkan ya, sangat disayangkan padahal pencegahannya sudah ada. Ini kalau kita mau kenalan dulu nih sama virus polio ya yang menyebabkan poliomyelitis ini, dia virus RNA ya, ini nice to know aja sih sebenarnya. Jadi tahan terhadap asam, sabun, ether, kloroform, atau dia tidak akan aktif dengan pemanasan, formalin, UV, klorin, dan pengeringan ya. Itu berarti kalau kita misalnya dok ada tetangga yang terkena polio nih dok ya, walaupun kita sudah bersih-bersih pakai sabun, itu tidak hilang dok virusnya dok? Ya karena dia tahan ya terhadap asam atau sabun, tapi beruntungnya kita kan termasuk negara-negara yang tropis yang panas ya, jadi dianya bisa mati nih terhadap panas, formalin, sinar UV, klorin, dan kalau udah dikering-keringkan, pengeringan, dianya itu tidak akan aktif lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara lama virusnya bertahan hidup ya, berdasarkan suhu. Jadi kalau di suhu beku, dia bisa hidup beberapa tahun ya. Suhu lemari es beberapa bulan, suhu kamar beberapa hari. Kalau suhunya 50 derajat Celcius atau lebih, dia akan cepat rusak. Berarti dengan begitu kita diuntungkan dok ya, tinggal di negara tropis. Iya, biasa. walaupun kita sering mengeluh ya. Iya, tapi ternyata sangat diuntungkan sekali dok ya. Kita akan bahas lagi dok ya mengenai penyakit poliomyelitis ini. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.